Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Francisca Christina Mega. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Francisca Christina Mega. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya sebagai dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Budi Arifitama, dan Dewan Penguji kedua, Bapak Ade Syahputra. Ujian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Francisca Christina Mega berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Doa dimulai. Doa selesai. Saudara Francisca Christina Mega, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Sekarang silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya, dimulai dari Bapak Budi Arifitama. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Yadarullah selaku pembimbing pertama dari Francisca Christina Mega. Oke, Francisca, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Pak. Baik. Ya, saya ucapkan terlebih dahulu selamat pada kamu ya, bahwa kamu sudah mencapai tahapan selangkah lagi dalam menyusun skripsi ya, yang tentunya akan berdampak pada apakah kamu bisa meneruskan proposal ini atau jatuhnya kamu harus merevisi ataupun tolak dari status skripsinya ya hari ini. Oke, nah saya akan memberikan kamu pertanyaan ya secara substansi ya, di mana saya akan men-share screen kamu dari proposal yang kamu sudah berikan kepada kami, dan saya pun juga sudah menonton video yang kamu buat ya. Saya share screen dulu sebentar supaya kita bisa sama-sama melihat apa saja yang bisa kita bahas. Apakah sudah terlihat dokumennya? Sudah, Pak. Sudah, oke, good. Oke, jadi kalau dari judul, saya lihat kamu adalah klasifikasi barang lelang di Kejaksaan Jakarta menggunakan metode naive Bayes ya? Iya, Pak. Bisa nggak kamu ceritakan kepada saya, itu di penelitian kamu ini nanti ngapain aja sih secara eksplisitnya gitu? Dan di mana? Bisa diceritakan nggak seperti apa bentuknya? Oke, Pak. Jadi klasifikasi barang lelang di sini saya mengklasifikasikan kondisi kendaraan dari mesin, eksterior, dan interior. Maksudnya dari klasifikasi ini keterangan dari kondisi mesin, misalkan kondisi mesin motornya itu CVT-nya mati atau apa, itu nanti diklasifikasikan dia masuknya ke grade apa, ke grade A kah, B atau C gitu. Dari masing-masing itu akan digradekan A, B, C sesuai dengan kondisi yang dengan apa adanya. Oke, saya mau nanya lagi kalau begitu berkaitan dengan apa yang kamu sudah jelaskan. Berdasarkan yang tadi kamu jelaskan untuk klasifikasinya, tadi kan ada grade-nya ya, betul ya? Itu kamu bisa menentukan grade-nya itu berdasarkan apa ya? Maksudnya bagaimana kok tiba-tiba bisa ada grade itu gitu? Apakah memang seperti itu atau apakah itu dari buatan kamu sendiri atau gimana? Sebelumnya itu sudah ada di kejaksaan, tetapi mereka itu cuman pegangan untuk petugasnya sendiri. Jadi grade-nya itu pegangan untuk petugasnya sendiri untuk grade-nya. Jadi peserta lelang itu atau pembeli belum cuma ngelihat keterangannya doang. Oh, dari motor A kondisinya seperti ini, eksteriornya seperti ini. Gitu.
Oke, ini saya bertanya lagi kepada kamu lagi. Artinya begini, apakah grade-grade tersebut sudah secara standarnya ditetapkan oleh kejaksaan atau pihak kejaksaan dalam hal ini? Kayaknya harusnya ini adalah bidang yang khusus kepelelangannya ya, jatuhnya seperti Iya. itu ya. Atau ini masih sifatnya umum atau tidak baku gitu loh. Jadi bukan memang sebenarnya ini ya dibuat-buat aja dari kejaksaannya itu sendiri gitu loh. Ya, sifatnya ini emang dia mempunyai standar tersendiri, Pak, petugasnya. Ada memang di sana. Mm-mm. Dan memang ini secara apa sistematis memang seperti itu bentuknya. Ya, karena faktornya juga bisa untuk menentukan harganya juga dari grade-nya ini. Oke. Nah, Faktor lainnya. good. Berikutnya saya ingin tanya lagi juga ke kamu adalah kenapa yang kamu pilih ini barangnya hanya motor sama mobil? Apakah memang di pelelang itu hanya sebatas mobil sama motor saja kah atau sebenarnya ada lagi yang lain selain ini gitu? Sebenarnya dalam lingkup lelang kejaksaan itu banyak, bisa rumah atau apapun itu, tetapi saya ngambil lingkup motor dan mobil karena kebanyakan kasus itu untuk lelang kasusnya itu kebanyakan barangnya itu yang disita berupa kendaraan, Pak. Lebih banyak. Oke. Lalu kira-kira kenapa kamu mau melakukan klasifikasi ini gitu? Emang seberapa banyak sih produk atau bukan produk ya? Seberapa banyak sih barang sitaan yang berupa motor sama mobil itu gitu? Apakah memang harus dilakukan klasifikasi? Berapa banyaknya? Mm-hmm. Mereka ada 30 barang dan Saat ini atau seperti apa? Kalau saat ini mereka 30 kurang itu sekitar 25 untuk saat ini. Jadi saya memakai juga data lelang yang tahun sebelumnya. Kemudian kenapa dibikin lelang? Karena barang sitaan itu untuk apa gitu disimpan di kejaksaan, lebih baik dilelang. Oke, gini, maksud saya begini, kan otomatis kan kalau yang disebut klasifikasi kan berarti kan kita mengelompokkan kan jatuhnya seperti itu ya. Iya, Betul Pak. ya. Dari berbagai macam kriteria yang ada lah jatuhnya seperti itu. Cuman apakah sebanyak 30 mobil ataupun udah digabung itu udah gabungan ya sama motor juga ya jatuhnya iya, kan Pak. ya. Apakah cukup harus dilakukan klasifikasi barang dengan metode ini atau sebenarnya jatuhnya bisa nggak sih kalau seandainya kita cuma hanya membuat sistemnya saja gitu kan? Jatuhnya adalah sistemnya ini kita buat sistem informasi yang jatuhnya adalah penentuan grade A, grade B, grade C terus kita masukkan saja ke dalam database-nya terus sudah jadi keluar. Baik, Pak. Sebenarnya ini perlu Pak karena menentukan unit motor dan mobil banyak. Kalau kita membuat sistem langsung digradein memakan waktu yang lama. Jadi kalau pakai klasifikasi ini bisa mempersingkat gitu untuk mengelompokkannya. Oke, dari sisi apanya di mempersingkatnya? Kan Dari otomatis untuk mengelola barang, untuk mengelompokkan. Yes, berarti kan di dalam pengelompokan itu kan apakah secara otomatis kah? Ya, Ataukah secara otomatis. kalau untuk inputannya gimana? Untuk inputannya ini kondisi yang sekarang kita input, nanti dia keluar hasil outputnya, dia masuk grade apa. Nggak, maksudnya secara untuk input datanya, kan otomatis kan ini kan setelah dianalisa gitu kan, oh ini mobil sama motornya ini. Terus datanya kan nanti kan dimasukkan ke dalam sistem kan, gitu ya? Berarti kalau dimasukkan ke dalam sistem kan otomatis ada inputannya juga kan berarti kan ya? Iya. Iya kan? Betul ya? Betul ya? Iya. Jadi 30 motor ataupun 30 mobil itu akan tetap dimasukkan di inputan kan? Iya. Atau enggak? Iya kan? Pasti. Iya kan? Nah, apa bedanya kalau misalnya saya yang buat sistem informasi, sama juga, diinputkan juga, dan ada hasilnya juga dengan diklasifikasikan aja. Bedanya, outputnya bisa kalau diklasifikasi, mereka udah punya acuan data standarnya. Kalau misalkan data baru, kalau seperti ini dilihat dari data standarnya, oh ternyata data ini dari kondisi ini masuknya ke grade A misalkan.
Apakah itu Kalau bisa tinggal di set parameter aja baiknya? di Kan tinggal di set parameter aja kan, kalau misalnya kondisinya. Kalau yang saya lihat ya di bawah ya, nanti kita buat coba. Kalau saya lihat di beberapa kondisinya kamu yang grade A itu jatuhnya apa sih, yang mobilnya masih kinclong, nggak ada penyok-penyoknya gitu kan ya, akinya masih bagus gitu kan ya. Ya kan itu jatuhnya kan parameternya kan daripada kondisi daripada kendaraannya itu kan. Iya. Nah, makanya itu maksudnya nanti tolong dibicarakan lagi deh ya, maksudnya sama pembimbingnya mungkin apakah lebih baik seperti itu atau sebenarnya cukup sebuah sistem aja gitu yang bisa dibangun ya dulu ya. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Saya akan cek. Oke, nah ini Francisca, saya melihat di abstrak itu kamu menyebutkan namun penentuan kualitas tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk mengelompokkannya. Ya, artinya begini, kita tidak bisa memberikan sebuah statement hanya waktu yang lama untuk pengelompokannya. Kita harus tahu data itu pasti seberapa lama sih ya waktunya. Ya, jadi di sini kamu harus bisa meyakinkan bahwa ada sebuah tulisan di sini bahwa ya lamanya tuh karena berhari-hari kah atau berjam kah gitu kan, ini tolong di ini ya, dipastikan lagi gitu kan. Ya. Sama ini yang masih saya sedikit agak mengganggu, kenapa yang kamu milih itu hanya mobil sama motor saja. Sedangkan kan kalau di pelelangan itu kan ya tadi yang saya bilang di kejaksaan kan banyak kan barangnya. Iya, banyak, Pak. Terus nasibnya yang barang-barang yang lain itu selain itu gimana? Kan Ya. ada rumah, ada yang lain-lain, itu nasibnya gimana gitu. Mereka punya penilaian. Jadi saya ngambil lingkupnya ini lingkup mobil motor. Kalau untuk barang yang lain, untuk diklasifikasikannya mereka kurang mempunyai pertimbangan yang Oke, gini, Francisca. Otomatis karena kan judul kamu kan memang klasifikasi barang lelang ya, betul ya? Dan itu di kejaksaan, betul ya? Kamu sudah mengklaimnya itu adalah di kejaksaan mana sih? Jakarta Selatan. Nah, Jaksel ya. Artinya kan ketika kamu bilang klasifikasi barang lelang, ya dari judulnya itu barang lelang, otomatis kan yang ada di pikiran saya sebagai pembaca, sebagai penguji saja ya, adalah harapan saya bahwa ini barang lelang itu seluruhnya dari barang lelangnya, benar nggak? Kalau judul kamu seperti ini. Tapi ternyata yang kamu buat itu ternyata bukan keseluruhan, tapi yang kamu buat itu adalah hanya untuk motor dan sepeda, benar nggak? Motor dan mobil, benar nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi kalau dari saya itu adalah nanti nasibnya si yang selain dari motor sama mobil itu gimana? Katakan ini jadi aplikasi kamu, sistem kamu ya jatuhnya gitu. Terus yang barang-barang yang lainnya itu gimana gitu loh? Harus ada alasan yang tepat kenapa kamu memilih motor dan mobil. Nah, itu kamu bisa mendapatkan ya balik lagi kamu dari hasil observasinya kamu. Saya yakin sih kamu pasti ada alasan kenapa ada mobil dan motor yang kamu pilih. Tapi saya tidak mendapatkannya di sini kenapanya dan apa urgensinya harus mobil dan motor ketimbang tadi rumah dan tanah dan mungkin dan yang lain-lainnya gitu loh. Ya. Iya, Pak. Ini masih bias sekali, saya jadi kurang paham bahwa apa sih, kalau maksudnya ini udah jadi, terus yang lainnya diapain gitu loh. Kecuali kalau ini sesuatu yang mendesak ya, bahwa ini salah satu barang yang ibaratnya pelelangannya cepat, gitu kan, ketimbang barang yang lain. Tapi tolong kalau memang seperti itu dituliskan di proposalnya, di abstraknya, ya. Gitu. Ini tolong nanti didiskusikan lagi aja ya, kayak gimana ya baiknya, ya. Nah, saya masuk ke ininya ya, metodenya ya. Kenapa kamu memilih naive Bayes dibanding metode-metode yang lain yang ada di mana ya? Di klasifikasi. Kan ada banyak banget loh. Kenapa kamu memilih yang ini? Iya, Pak. Jadi saya memilih naive Bayes karena naive Bayes itu algoritma yang sederhana dan perhitungannya juga sederhana dan mudah banget dipahami. Nah, itu permasalahannya. Apakah kamu memilih metode itu berdasarkan kemudahannya, atau kamu memilih metode itu berdasarkan kecocokannya dari permasalahan penelitian kamu? Kecocokannya sudah pasti. Metode naive Bayes juga bisa mengklasifikasi dalam bentuk teks atau dokumen. Oke. Dan juga
naif bias juga memiliki tingkat nilai akurasi yang cukup tinggi. Mana? Kamu ada nggak tulisan yang merujuk ke situ? Kalau di abstrak memang pasti tidak ada ya, udah pasti. Tapi Iya. nanti di bawah-bawahnya itu ada nggak yang menunjukkan hal tersebut? Di bab pendahuluan, Pak, paragraf terakhir. Coba kita lihat ya. Oke, ini tidak ada masalah. Nanti bagiannya Pak Ade ya kayaknya sih. Kalau ada yang kelewat nanti minta tolong ya Pak Ade. Iya, Pak Ade aja deh. Oke, tunggu. Mana ya? Apakah ada? Mana kalau bisa bilang? Oke. Mana? Yang bagian manakah? Di sinikah atau di mana ya? Ini Pak, yang paragraf ketiga kalimat terakhir. Yang hasil terakhir dari klasifikasi. Ini hasil mana? Hasil dari klasifikasi atas itu kalimat itu. Oke, hasil dari klasifikasi lelang akan dilakukan proses pengujian untuk mengetahui presentasi akurasi. Nilai akurasi yang cukup tinggi dapat disimpulkan, maka klasifikasi. No, bukan ininya, tapi yang menunjukkan, yang memberikan bukti bahwa naif bias itu cocok diterapkan di sini. Ya, ada nggak? Belum, Pak. Nah, ya, harus ada kaitannya. Jadi, ibaratnya ketika kamu membahas tentang si naif bias ini, apakah memang bukan cocok sih, tapi memang benar bisa diterapkan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang di sini, yaitu klasifikasi di pelelangannya, gitu kan? Oke, saya ke atas lagi. Oke, ini nggak ada. Oke, ini apa? Saya lihat. Oke, nah ini tolong ya, Francisca. Kamu jatuhnya kan ini sebenarnya kan jatuhnya studi kasus ya, pada tempatnya jatuhnya seperti ini ya. Kebanyakan orang tuh mungkin yang awam seperti saya pun juga tidak tahu bagaimana proses dalam pelelangan di kejaksaan. Ini mekanismenya siapa sih yang melaksanakan ini, petugasnya, apakah ada unitnya atau bagiannya gitu loh. Ada nggak siapa? Ada di bagian petugasnya itu ada namanya ya kan? seksi peneliti barang rampasan. Nah itu loh, saya di situ, ngerti kan, paham ya? Maksudnya hal-hal seperti itu kamu belum ada di sini, sehingga saya yang membaca ini pun jadi bingung, maksudnya kayak gimana sih prosesnya? Oke, saya tahu pelelangan, tapi kalau di kejaksaan di Jaksel ini siapa sih yang melaksanakan? Sehingga apa? Sehingga itu nanti bisa kamu tuangkan untuk observasi kamu, bahwa berdasarkan observasi saya di lapangan untuk penguatan datanya kamu yang kamu sampaikan tadi bahwa lama contohnya kayak gitu ya. Tapi kan itu karena kalau kamu sudah ceritakan di sini, otomatis kan kamu bisa data itu bisa jadi lebih valid karena kamu sudah melakukan masa observasi di tempat situ gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, ini tolong dijelaskan lagi untuk bagaimana mekanisme pelelangannya ini seperti apa bentuknya. Karena tidak semua orang tuh paham loh untuk pelelangan loh, ya. Iya, Pak. Ya, gitu. Oke. Nah, ini tadi kamu udah jawab ya, 30 datanya yang ada ya? Iya. Ya, udah ya. Ini sebenarnya boleh aja disajikan sih, tapi nggak harus ditulisin motor atau mobilnya, tidak. Tulisan aja sebanyak 30, udah. Ya. Tuh. Nah, ini kelas-kelasnya ini yang saya boleh tahu, apakah ini memang dari sana? Udah dari sana ya, pasti kayak gini ya? Memang kayak gini? Dan setiap mobil dan setiap motor itu dinilainya dengan begini? Iya, saya juga udah mengumpulkan informasi dari petugasnya langsung, Pak. Oke, jadi gini, jatuhnya nanti dinarasikan saja di proposalnya bahwa kelas-kelas grade A, B, C ini memang sudah menjadi standar untuk penilaian pelelangannya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, gitu ya. Tolong ditambahkan di situ ya, agar lebih jelas bahwa ini, kalau saya melihat di sini kan jatuhnya kan ini ada grade A, ada grade B, grade C, itu dari mana? Apa buatan-buatan kamu aja, jangan-jangan gitu kan? Itu jadi pertanyaan kan. Tapi kalau misalnya udah dibilang bahwa ini memang dari grade-nya dari sana, sudah jelas kayak gitu ya. Oke, ini naik bias sudah ya.
Oke, petugas kejaksaan. Nah, ini tadi ya, untuk mempermudah tugas kejaksaan. Nah, kenapa saya bilang siapakah? Di sini karena jatuhnya bukan orang ya, sebenarnya unitnya tadi yang saya minta. Tadi ada apa namanya? Perampasan ya, apa namanya? Iya, kayak Unit, sesi unit petugas. departemen ya. Ya itu tolong disebutkan saja. Ya, ini petugas apa? Petugas kejaksaan kan banyak, ya Iya. kan? Ya. Oke, 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 oke. Nah, ini tadi saya balik lagi patokannya nih, tolong didiskusikan lagi mungkin ya sama dosen pembimbingnya juga nanti kalau apakah memang tepat kita pakai hanya sepeda motor dan mobil, terus nanti nasibnya yang barang-barang lelangan yang lainnya tuh gimana gitu kan, itu nanti tolong didiskusikan lagi deh, ya. Ya, Pak. Oke, lalu apa lagi ya? Bab 2 nanti ini Pak Ade deh yang mungkin bisa membahas ya. Saya kasih jatahnya Pak Ade ini. Ya, bab 2. Saya lebih banyak ke literatur. Oke. Gimana? Oke. Nah, udah dijawab juga ya ini ya. Kalau untuk penentuan grade-nya memang dari sananya. Sama, nah ini makanya saya masih agak ragu nih sama yang penelitian proposal kamu nih, Francisca. Apakah lebih tepatnya kamu ini membuat sistem informasi atau sebenarnya butuh sih enggak sih dilakukan klasifikasi? Karena jatuhnya kalau saya lihat datanya kan hanya 30 aja kan ya? Iya, karena 30 aja kayaknya pakai sistem informasi pun juga udah kelar kan? Pakai if then else juga udah jadi. tapi lebih apa? Lebih akurat pakai klasifikasi, Pak. Karena melihat data-data yang belum terstruktur yang sebelumnya, Tapi kalau data jadi kamu udah 100, ada 200. Nah, itu oke. Tapi kayaknya kalau baru cuma 30 aja kayaknya sistem biasa ya. Bukan sistem biasa maksudnya ini jatuhnya kan ke grade A, B, C, D, E itu kan pakai if then else aja udah jadi kan? Kayak misalnya ini kayak menentukan grade kayak misalnya kamu apa kuliah, saya menentukan mutunya kamu A, B, C, D atau E gitu kan? Kan tinggal kalau saya sih membuat aplikasi programnya cukup pakai untuk grade A itu ada sekian sama sekian dan apa masuk kriteria itu berarti dia masuknya ke grade sekian gitu kan? iya, tapi mereka kan tapi kan klasifikasi ini untuk teksnya. Teksnya tuh Untuk lebih klasifikasi teksnya dari kondisinya. Jadi kalau bisa sistem kamu jelaskan nggak maksud kamu teks itu apa? maksud teksnya itu kayak grade A itu kan teks, maksudnya teksnya itu akinya mati, pokoknya banyak yang variabel apa keterangannya itu yang mati. Jadi kalau misalkan pakai sistem informasi kurang aja kalau misalkan untuk klasifikasi teksnya. Walaupun datanya itu cuma 30. Kan Dan tetap hasilnya. Ini gini nih, saya mau nanya lagi. Nanti hasil akhirnya kalau seandainya kamu menggunakan bukan aplikasi, sistem yang kamu buat ini, nanti output akhirnya kayak apa? output akhirnya Hmm, hmm. misalkan Berupa kita apa? ambil variabel mesin, Hmm. kita masukin teksnya, nanti dia keluar outputnya itu dari variabel mesin ini, dari motor A, dia masuk ke grade apa. Misalkan grade A atau grade B. Masukin teksnya kayak gimana berupa mekanismenya kalau boleh saya tahu? Teks yang aslinya itu kita masukin. Itu udah pasti kan di pre-processing dari scaffolding, terus tokenizing, sama filtering. Setelah itu Oke. kita Wait. Kita samain persepsi dulu deh. Ini yang kamu mau lakukan ini apakah melakukan mengambil datanya itu jatuhnya berupa teks yang sudah ada atau kamu menginputkan dari awal lagi? kalau ini datanya dari teks yang sudah ada. Teks yang sudah ada berupa apa teksnya? Maksudnya Teks, filenya berupa file apakah gitu? oh ya, file Word. File Word. Mm-mm. Oke, ada nggak saya bisa lihat apa filenya?
Tapi saya langsung ubah ke ini, Pak. Ke mana? Ke Excel. Ya udah, Excel-nya juga boleh deh. Boleh Iya. ditampilkan ke saya nggak? Ini share screen ya. Saya stop dulu deh. Kamu share screen deh. Oke. Ini, Pak. Oke. Nah, berarti kan udah ada kan? Yang grade C udah ada, grade ini udah ada. Ke bawah lagi dong. Saya mau minta lihat ke bawah dong. Iya, oke. Nanti setelah katakanlah ini ya, ini kan kamu lakukan gini kan, cret gitu kan. Terus nanti outputnya kayak gimana? Benar-benar output akhirnya gitu loh. Yang apa yang dihasilkan dari sistem yang kamu buatnya itu loh? Apa Jadi outputnya? variabel yang belum mempunyai grade-nya dinilainya dari data training ini, Pak. Jadi ini tuh termasuk data training. 30. Ya, karena saya juga mau minta lebih datanya, tapi mereka untuk penyimpanan datanya itu masih berkas. Jadi harus seperti itu, Pak. Jadi ya udah, saya minta data yang tahun lalu sama yang sekarang. Ini juga data yang belum dilelang karena Oke, gini. Yang ada di dalam pikiran kamu ya, maksudnya gambaran itu kan jatuhnya ini sistem ya, jatuhnya tetap ya. Ya aplikasi lah gitu ya seperti itu. Nantinya akan jadinya sebuah sistem aplikasi, entah itu nanti jadinya web atau apaan lah gitu ya. Benar atau enggak? Atau kamu hanya mengklasifikasikan saja jatuhnya? mengklasifikasikan. Nah, kalau gitu kenapa kamu pakai ada sistem-sistemnya tadi? Jadi klasifikasinya Ayo, sistemnya itu ayo kan? Makanya sih jadi agak bingung tadi, soalnya sempat di awal kamu bilangnya itu sistem. Ketika kamu membuat sistem, berarti kamu membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi atau apapun itu ya jatuhnya. Itu ya. Berarti kamu tidak menganalisis gitu. Ya, menganalisis dari hasil analisis itu diinputkan, terus nanti ada outputnya gitu kan. Itu kalau sistem. Nah, kalau ini sebenarnya apa sih penelitian kamu yang pengen kamu bahas gitu loh? Apakah berupa sistem nanti akhirnya atau jatuhnya rekomendasi atau analisis gitu loh, gimana sih? mungkin lebih ke analisis. Tidak ada sistem sama sekali yang terlibat di situ atau gimana? Pasti ada sistemnya, Pak, untuk Ayo, menganalisis kan. so, sistem atau rekomendasi? Yang mana nih kira-kira? Tinggal dipilih. Ayo. Soalnya ketika kamu sudah nanti memilih ya untuk entah itu jatuhnya sistem atau rekomendasi, itu akan berdampak sama nanti pas waktu kamu melaksanakan penelitian untuk di bab 4 sama bab 5-nya. Ya, ketika kamu bilang bahwa ini adalah sebuah sistem, artinya kamu harus bertanggung jawab di bab 4 sama 5-nya harus ada sistem. Ya. Dan saya rasa sih pasti harus ada sistem gitu loh. Tapi kenapa kamu bilang tadi nggak ada sistem? Ayo, ya. Aduh, 30 ya. Nanti gini aja deh, saya sih sebenarnya agak merasa agak ini sih, 30 itu masih sedikit soalnya untuk klasifikasiin, agak susah sebenarnya. Nanti coba kamu konsultasiin lagi deh sama pembimbing kamu ya. Sebenarnya enaknya sih agak lebih banyak sih menurut saya. Iya, Oke, di stop screen. Nah, di atas. Kamu ada pilihan di atas, ada stop. Stop share ya. Oke, saya lagi akan share lagi, balik lagi ke dokumen yang ini. Oke. Nah, nanti harapannya kalau seandainya memang rekomendasi, ya, nanti dari hasil rekomendasinya itu bentuknya kayak apa? Ini kalau saya berbicara rekomendasi ya, itu kayak gimana bentuknya, hasil outputnya? Kan ada Honda Blade, Yamaha, dan lain-lain. Itu nanti keluarannya kayak gimana? Yang ada di bayangan kamu? Yang ada di bayangan saya, dari keterangan itu nanti misalkan dari Honda Blade. Kan mereka belum ada grade-nya nih dari motornya ini. Kosong gitu ceritanya gitu ya? Ceritanya. Jadi keterangan itu ya keluarnya outputnya dari dia rekomendasi masuknya ke grade apa, misalkan ke grade C atau ke grade B. Ya jatuhnya kan penentuan mutu kan jatuhnya. Iya. Ya kan, ya kayak saya nilai kamu nih A, B, C, D ya gitu kan jatuhnya. Ya nggak?
Iya, bisa jadi. Iya nggak? Ya, kamu kok ragu sih? Jangan ragu dong. Ya kan misalnya saya dosen gitu kan, saya kan nilai mahasiswa kan ada A, B, C, D, E. Kan nggak cuma nilai kalian UTS, UAS doang kan, ada nilai-nilai kadang-kadang plus-plus yang ibaratnya yang di luar dari nilai itu. Kan sama juga, kami kan juga mau klasifikasikan mahasiswa juga gitu kan. Dimana hasil outputnya pasti grade juga di ujung-ujungnya. Ya, itu maksudnya itu sebagai analoginya ke kamu bahwa nanti kalau untuk gambaran ke depannya kamu ini maunya kayak gimana nanti, apakah jatuhnya sebuah sistem atau jatuhnya adalah dari analisis ini nanti ada cuman berdasar analisisnya ini jatuhnya ke ini apa grade-nya A B C ya. Harusnya sih seperti itu sih yang saya lihat ya. Oke, saya lihat ke bawah lagi. Ya, ini soalnya jatuhnya kenapa saya nggak komenin ini, soalnya saya butuh kepastiannya di sini sebenarnya. Ya, ini yang di bawah-bawah ini bisa saya komentarin kalau ini sudah pasti. Nah, itu kamu nanti harus tugasnya untuk diskusi lagi sama ya, dosen bimbing lagi ya. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Oke, kalau untuk yang sistematika saya serahkan penuhnya sama Pak Ade. Oke, dari saya itu cukup. Terima kasih Pak Yada. Saya kembalikan lagi ke Pak Yada. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Ade Syaputra dan masukan, kritik, saran, dan pertanyaan. Sudah tetap silakan. Baik, terima kasih Pak Yada. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke deh. Selamat siang, Francisca. Selamat siang, Pak. Oke, saya langsung aja ya, biar cepat dah. Ya, benar. Ini dia. Mulai. Pokoknya kalau misalkan kamu nemuin highlight kayak gini, berarti itu ada typo. Ya. Ya ini mohon distandarkan ya, jangan bold ya. Kemudian ini paling nggak ada jarak ya antara judul besarnya bab 1 sama paragraf di bawahnya. Bentar, ya pindahkan ini dulu. Ini nih, yang in-text reference ini. Ini kan kamu ambil dari DJKN catat transaksi. Ini coba nanti tolong di di update lagi lah ya. Apakah memang seperti ini formatnya ya. Dan ini untuk yang ini jangan pakai simbol dan ya, tapi pakai kata dan ya untuk in-text reference-nya. Tadi kenapa ya? Oh iya, ini alangkah lebih baiknya kamu jangan memakan waktu, yang membutuhkan waktu ya. Ini sama juga. Kenapa ya? Bentar. Saking banyaknya. Ini mungkin spasi apa sih, kenapa nih sih lupa. Ya ini nanti coba cek dulu lah. Yang bawah ini ya, ini referensinya mana nih? Misalkan kamu di sini memberikan penjelasan tentang algoritma naive Bayes ya. Saya lihat nggak ada referensinya. Entah itu mungkin menjadi satu sama yang ini atau yang dia Latifah. Itu nanti coba ditambahkan. Ini tadi sama Pak Budi tadi ya. Saya mempertanyakan ini penentuan grade-nya ini gimana nih? Soalnya ini kan kantor kejaksaan kan. Kalau yang pernah saya ikutin sih yang balai lelang, ada beberapa balai lelang lah ya di Jakarta ya. Itu bahkan mereka sampai grade-nya itu sampai E. Ya, A, B, C, D, E. E itu udah kondisinya udah parah banget ya. Itu berarti kan yang menentukan grade tersebut kan balai lelangnya. Kalau ini siapakah, apakah kejaksaannya atau kita siapa ya? Itu perlu dicantumkan ya di dalam paragraf. Jadi jangan sampai pembaca ataupun ya kami ya sebagai penguji itu mengira ini kamu yang menentukan grade-nya ya. Itu mohon ditambahkan. Nah, ini termasuk tadi 30 data lelang ya, sudah disampaikan Pak Budi ya.
Ya ini di mana metode penelitian ya. Jadi kalau bisa jangan dipisah, di page break aja ya, jadi satu kesatuan. Ini bold-nya juga dihapus ya, diganti biasa aja. Ini tadi jarak juga ya, bab 1 dengan paragraf di bawahnya. Untuk in-text reference-nya ya ini sudah saya buat catatan ya. Simbol dan-nya diganti dengan kata dan. Kalau mau pakai add all juga bisa. Ini juga seperti itu ya. Apalagi ya, sama kasusnya. Oh iya, sorry. Ya ini maksudnya karena ini apa namanya oleh berarti nama apa namanya penulisnya Chen dan Chung ya. Berarti yang di dalam tanda kurung itu tahunnya saja ya. Jadi jangan apa namanya sebelum nama dihilangkan itunya penutupnya. Oke, terus itu sama ya sama rata-rata kamu salah semua ininya, tinggal diupdate aja sih, diperbaiki aja. Rata-rata mahasiswa gitu semua. Oke, di bab 3-nya yang ini juga beri jarak ya, bab 3 sama ininya judulnya. Terus ini, nah ini kamu tidak mencantumkan tabel ya, tabel 3.1 sama 3.2-nya tidak ada di dalam paragraf. Ya, itu mohon ditambahkan. Ya ini tadi ada typo. Kemudian ini sih sebenarnya enaknya agak ada jarak sendiri sih ya antara paragraf dengan gambar ya. Jangan terlalu mepet habis. Nah ini jadi biar lebih enak ya. Nanti kasih jarak aja. Jadi antara gambar sama paragraf ada jeda lah, ada jaraknya. Sama aja yang sama yang lain ya. Ini pun juga tadi simbolnya, simbol dan-nya diganti dengan kata dan. Ini persamaan ini pun juga kamu tidak memberi penjelasan nih, 3.6 sampai 3.11 ini lebih menjelaskan apa ini. Ya maksudnya di paragrafnya. Kalau saya baca sih saya paham, cuman di paragrafnya tidak tercantum itu. Ya ini lah hasil inilah ya. Ini juga tidak ada di dalam paragraf. Ya so far itu aja. Mungkin dari Pak Budi mungkin kalau ada saya kurang mungkin bisa ditambahkan nanti atau dari pembimbing ya. Demikian Pak Yeda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Saudara Francisca Christina Mega, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk menjadi skripsi. Silakan standby. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam sidang online ini. Terima kasih.